sewaktu saya kemarin balap, saya juara terus. Nah, itu. Jadi sayanya puas lah gitu. Puas lah. Rasanya jadi owner dalam sebuah tim. Gimana sih, Bos? Rasanya jadi owner dalam sebuah tim. Gimana sih, Bos? Iya, sama aja sih seperti kita ngurus perusahaan. Jadi gini, di tim itu kan kadang-kadang banyak orang, kadang-kadang di saat di sirkuit ada perselisihan antar mekanik, antar kru, pasti ada itu, pasti ada beda pendapat. Jadi di situ kayak kita bagaimana caranya tim ini biar tetap solid, kita harus saling menguatkan dan kita harus saling menjaga gitu, jangan sampai tim ini terpecah. Pertama BDS ikut terjun ke Jurnas kendalanya. Tahun berapa sih itu? Pertamanya? Berapa ya? Di 2015 ya salah. 2015. Jadi pertama kali terjun ke Jurnas 2015. Jokinya siapa itu? Tony sama Agung. Oh, Tony sama Agung. Oh, pas sama Tony sama Agung PD juga udah ke Jurnas. Udah, tapi hanya terdekat saja yang bisa terjangkau. Misalkan kalau ada kejurnas di Bogor atau kejurnasnya di Subang gitu, tidak sampai keluar di Jawa Barat. Terus itu bertahannya Agung PD sama Tony Jim dari 2015 sampai 2000 berapa sih? Dia tuh alhamdulillah sampai sekarang masih alhamdulillah pun dia sekarang tidak jadi pembalap. Tapi dia dikaryakan di perusahaan. Jadi perusahaan saya alhamdulillah. Jadi karena kita sistemnya kekeluargaan sih. Jadi gitu bagaimana caranya kalau memang dia baik, dia sama-sama bisa enak. Dia pensiun balap ya kita arahkan ke kekeluargaan untuk jadi pekerja di salah satu perusahaan saya. Agung PD bisa dikatakan sama Tony Jim udah berhentilah balap, misalkan udah mulai berhenti. Pertama awal cari pengganti pembalapnya siapa sih? Jadi gini, dulu tuh ya kata saya juga balik lagi, motor kita tuh istimewa. Jadi orang tuh banyak yang pengen nyoba. Kan mungkin dulu Tony memang sama Agung PD sudah fisik sudah melemah, sudah mulai jarang fisik juga, jarang latihan, tapi pas awal start tuh kan ke depan terus. Maka pembalap-pembalap tuh pengen nyoba, terus makanya kita kasih tawaran nyoba balap yuk bareng yuk, ya nggak pada nolak, ayo jadi gitu. Jadi nggak yang kayak sekarang pengen star money, pengen motor, nggak ada. Karena mungkin fasilitas motor kita juga menggoda untuk mereka, wah kayaknya enak, so pengen nyoba gitu. Itu sih yang jadi membuat daya tarik untuk pembalap, dan cari pembalapnya nggak susah. Gitu. Oke. Pertamanya narik pembalap luar, Bos. Siapa sih pertamanya dulu tuh Bayu Seto. Tahun berapa itu, Bos? Di 2016. Pernah ambil Bayu Seto. Bertahan berapa lama itu, Bos? 1 tahun. Ya, udah balap kemana aja 1 tahun itu? Balap ke Jurnas. Iya. Lanjut putus sama Bayu Seto, kita cabutan aja. Pernah sama FC Mon, pernah sama siapa lagi ya, Andre Ardiansa itu ya cabutan aja gitu. Kita ada balap di mana nih, di daerah Tangerang, siapa yang pembalapnya agak menonjol kira kita dekat nggak dan dia nggak pakai transport, pembalap ini bagus, pakai dia. Gitu. Terus awal mulanya nih BDS ngambil Sandi Irawan, gimana nih, Bos? Pada waktu itu memang kita lihat Sandi memang lagi performanya kurang baik. Cuman kita lihat dia tuh berpotensi juara. Tinggal cari memang motor yang satu tipikal dan cocok. Nah kita waktu itu coba-coba dulu Sandi, dan alhamdulillah mungkin cocok. Sandinya juga itu merasa kan pas coba pakai Sandi, coba-coba langsung menang. Dan cocok, mungkin Sandi kita pun ada kecocokan. Lalu ditawari lah, mau nggak
ayo coba bantu dengan kita gimana sistemnya. Jadi nawarin sistemnya juga sama Sandi. Iya, makanya bagaimana karena kita belajar dituntut untuk profesional, biar satu sama lain tidak ada yang dirugikan. Iya. Gitu. Terus sistemnya itu pas waktu sama Sandi gimana? Kontrak per tahun. Per tahun. Oke, mantap. 2000 berapa itu bos pertamanya? 2017. 2017 ya. Kenapa sih bos selama ini lebih memilih pembalap luar nggak Cianjur lagi gitu? Saya jujur, saya pernah ngomong sama siapa ya? Sama salah satu tokoh Cianjur. Bukan saya tidak mau pakai pembalap Cianjur. Saya pengen sekali pembalap saya. Cuman sampai saat ini belum ada yang berpotensi yang menonjol untuk bisa jadi balapan di kancah nasional. Jadi saya pengen sekali Kak. Saya pengen timnya Cincin, makanya saya pakai nama Cianjur juga karena saya memang ingin ingin nama Cianjur daerah ini untuk bisa dikenal. Wah Cianjur loh, pada bagus loh, Cianjur loh, tim kan sampai sekarang kan ya alhamdulillah walaupun pakai pembalap luar, tim BDS di Cianjur pasti kenal aja, sok sampai mana BDS, oh Cianjur gitu. Makanya sih, cuman tidak menutup kemungkinan kalau ke depan nanti saya lagi balap, kalau memang ada berpotensi saya pasti yakin pakai pembalap. Makanya tapi saya sampai saat ini belum karena Cianjur masih kadang-kadang baru naik dikit udah pergaulan katanya serius gitu kan. Padahal saya pernah bilang juga saya pasti ajak dia balap di nasional. Yang penting jadi pernah ngelirik juga orang-orang ada yang ngelirik pembalap Cianjur untuk dibawa ke nasional. Ada, cuman ada potensi, cuman kesini aduh pergaulannya kok gini, aduh misalkan baru bisa segini udah gini, jadi kitanya juga malah terus ya udahlah daripada bohong-bohong mending yang pasti aja gitu. Oh gitu. Jadi kenapa BDS lebih memilih pembalap luar? Itu alasannya. Tapi kalau memang ke depan nanti ada potensi yang memang bagus, kan kami tidak lihat pembalap dari bagusnya aja, tapi kan dari sifat ininya itu dilihat. Buat apa pembalap itu bagus tapi sifatnya kurang bagus, kita nggak mau. Attitude-nya kurang bagus, kita nggak mau. Oke. Gitu. Terus selama ini BDS 318 nih bos, pernah meraih prestasi apa aja bos? Pernah meraih di juara kejurda, juara umum kejurda, terus 5 besar power track. Itu aja sih. Apalagi ya kalau JU kan mungkin bisa disaksikan di video. Mungkin pecinta gesek merasakan dulu memang yang bukannya sombong ya, memang fakta gitu. Ya, memang BDS udah kenal mana-mana langsung tiap minggu nggak pernah juara. Itu makanya saya sangat bersyukur sama Allah yang Maha Kuasa. Memang kita sedang jodohnya dan sedang rezekinya. Saya nggak habis pikir gitu. Saya bisa juara terus dan akhirnya kayak gini. Pertama pernah balap Sandi itu udah ada trouble. Dia peluang juara jauhnya udah nggak ada. Tapi tiba-tiba di akhir yang saingannya itu yang lain yang harusnya orang lain dapat jauh, dia jadi lebih trouble makin parah gitu. Sandi misalkan paling masih bisa jalan, terus dia mah sampai mati motor, jadi Sandi JU lagi. Itu kuasa Allah kok saya jadi juara. Saya nggak ngerti itu. Kalau ke Jurnas, Mas pernah prestasi yang gimana? Ke Jurnas pernah masuk juara 1 pernah. Juara. Ya, pernah lah. Di PowerTech ada. Pialanya di mana ya? Oh, di rumah. Ada lah, pernah lah. Banyak yang bertanya juga nih. Ada netizen yang banyak yang bertanya, BDS 318 ini vakum atau gimana sih sekarang? Sebenarnya bukan vakum. Kita kemarin kan pas saya istirahat dulu, saya kan mempersiapkan saya mau menikah. Itu kan saya lebih fokus ke sana. Pas kita balap pandemi tahun kemarin ya, pandemi. Sekarang masih pandemi juga. Ya sudah. Terus sampai sekarang motor BDS 318 masih ada? Ada. Siap lah. Banyak yang bertanya juga nih, akankah BDS 318 terjun lagi di dunia grass track? Saya pastikan akan. Cuma nanti kita dengan konsep terbaru, dengan kemasan terbaru, dan mungkin ada kata-kata lain nanti yang pasti berubah. Bocorannya aja ya, namanya nanti bukan BDS. Oh, jadi ganti nama juga. Ganti nama juga. Tapi yang memang memang mudah-mudahan dapat hoki dan bisa melekat untuk untuk di masyarakat lah, untuk di penggemar otomotif. Tapi bos, itu enggak sayang ganti nama itu? Iya, kita kan pengen punya konsep baru biar untuk ini apa nih
kalau ada tim baru ternyata masih itu juga, tapi nggak jauh beda sih namanya, nggak jauh beda, cuman ada dikit lah. Nanti karena nih BDS nanti kalau misalkan udah beres pandemi ya terjun lagi. Tapi dengan nama tim baru. Nama tim baru. Kenapa sih lebih akan terjun lagi ke dunia grass track, nggak road race gitu? Coba-coba road race. Pernah coba-coba road race nggak sih terjun? Yang saya alami sih kalau untuk di dunia grass track, kekeluarganya lebih erat. Jadi antar pembalap, antar tim gitu. Enak lah. Kalau di road race tuh terkesan tuh masing-masing gitu, terus egonya pada tinggi-tinggi gitu. Saya kan pernah juga, cuman saya tuh lebih senang orang kan yang memasyarakat, ngobrol, enak gitu. Saya kan tipe orang seperti itu. Jadi pas saya sekarang mau terjun ke road race, ini bukan apa ya? Kayaknya bukan karakter saya loh gitu. Jadi di samping kan samping hiburan, tapi kan kita harus banyak teman, banyak relasi gitu kan. Makanya saya pilih grass track karena di grass track orangnya pada enak-enak gitu. Jadi alasannya itu kenapa BDS 318 lebih memilih grass track. Iya. Oke. Terus rahasia keberhasilan BDS 318 nih bos. Pengen tahu nih orang-orang nih. Jadi rahasianya mungkin kita disiplin dan memanage segala sesuatu. Jadi balap itu jangan asal balap. Kita pakai manajemen yang memang seperti di perusahaan gitu. Jadi jangan sampai balap hanya balap hiburan. Jadi gini, kita namanya balap itu pasti keluar uang. Tapi jangan sampai keluar uang itu percuma. Itu harus punya hasil gitu. Walaupun kayak kemarin saya keluar uang banyak. Tapi kan saya punya hasil dan saya pun juara. Itu jadi harusnya disiplin dan manajemen timnya harus yang benar. Sama kayak kita mengurus perusahaan aja gitu. Jadi jangan sampai hanya asal balap, hanya keluar uang. Nggak ada feedbacknya, nggak ada percuma untuk apa gitu. Nah itu pesan-pesan buat teman-teman semua nih kalau misalkan yang mau balap harus dengan manage yang benar seperti kita punya perusahaan. Sekecil apapun tim itu kalau misalkan di manage dengan baik pasti ya gitu. Betul Bos. Jadi jangan sampai asal keluar uang tapi kita tidak mendapatkan hasil apapun gitu. Bos nih pengen tahu nih. Bos BDS 318 penghasilannya dari mana sih? Aduh. Saya jadi bisa malu. Bikin motor beberapa lah pokoknya. Tapi saya takut nggak enak sama Gak apa-apa bos. Jadi gini, alhamdulillah saya ada beberapa usaha kecil mungkin di daerah Cianjur. Iya, untuk menginspirasi juga. Dari usaha kecil di Cianjur untuk menunjang balapan tim ini. Salah satunya mungkin nggak apa-apa nih disebutin nih. Salah satunya mungkin ada hotel di daerah Cianjur, ada salah satu perumahan ada salah satu perumahan lah, ada usaha-usaha kecil intinya gitu. Yang jelas di sini ada banyak usaha namanya By Deal Group yang memang untuk menunjang tim ini. Tapi saya punya tujuan kenapa BDS itu by deal, karena saya tuh pengen mengangkat nama hotel, tapi kan yang jelas tahu BDS itu yang ada hotel. Jadi gini, orang-orang pada balap ke Cianjur, inget ada hotel by deal gitu. Jadi yang jelas BDS gitu. Itu sih yang sebenarnya jadi punya pesan gitu. Jadi nyambung gitu ya. Itu bagaimana caranya saya mengeluarkan uang tapi harus punya ada pesan yang masuk untuk bisa menjadikan sumber gitu lagi. Jadi balapan keluar itu salah satu teknik untuk promosi ini juga perusahaan bisa aja. Paling jago nih. Aduh. Pokoknya segala sesuatu apa yang dilakukan oleh kita harus mempunyai pesan dan harus ada feedback apapun itu. Saya nggak mau keluar uang dengan percuma. Jadi harus ada pesan yang masuk dan bisa menghasilkan pundi-pundi untuk bisa balapan lagi. Mantap. Bergulir terus. Selama BDS balap nih, ada nggak sih sponsor yang masuk gitu? Alhamdulillah, kita waktu kemarin balap fokus ada beberapa sponsor yang memang masuk dalam kita. Salah satunya di Rangka ada Fajar Berang-Berang, di Jersey ada SVNA. Di t-shirt, kaos ada Rolling Speed,
Deka ada Hood Graphic juga. Mantap. Lalu di Knalpot, di ini ada Robuan. Ya. Apa? Udah segitu sih, cuman itu aja mungkin. Mantap juga ya. Kemarin bisa balap dan bisa ganti baju tiap minggunya, ganti deka tiap minggunya, ganti rangka tiap minggunya. Wah, keren banget lah pokoknya. Terima kasih pada sponsor-sponsor yang waktu BDS balap telah mensupport full. Ya. Mudah-mudahan di saat nanti kita BDS balap kita bisa bekerja sama lagi dan kita bisa buat cerita yang keren. Oke, mantap. Ini bos, pesan-pesan terakhir nih untuk teman-teman pembalap semualah pokoknya yang pelaku otomotif apa sih bos? Ya, pelaku otomotif pesan-pesan mungkin di masa pandemi ini harus jaga kesehatan. Mudah-mudahan kemarin sih sudah saya baca-baca mulai ada titik terang katanya untuk ya. di kepemudaan atau olahraga ya. Kemenpora pasti akan mengizinkan dengan progres yang memang ketat juga ya. Mudah-mudahan event bisa berjalan dengan lancar, kita bisa silaturahmi lagi bareng, kita bisa seru-seruan lagi bareng di sirkuit gitu. Pokoknya salam otomotif. Nah, ini bos, terakhir nih bos, apa yang akan dilakukan oleh Bos Bayu untuk kemajuan tim ke depan? Harapannya, targetnya apa nih bos? Untuk kemajuan tim ke depan yang jelas, mungkin saya akan manage lagi yang mungkin yang dulu sewaktu kami sebelum vakum ada yang kurang pas, akan kami perbaiki dikit-dikit supaya memang kalau untuk sempurna jauh, cuman kita benahi dikit-dikit apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi ini kita perbaiki agar timnya juara, krunya sejahtera. Itu bocoran mau ngambil pembalap siapa nih? Oh belum. Yang jelas gini, kalau ada pembalap Cianjur yang berpretensi, saya pasti jelas akan mengambil pembalap di Cianjur. Nah, pesan untuk teman-teman semua pembalap-pembalap di Cianjur, pokoknya rajin fisik, olahraga terus, pola hidup juga yang baik, dan attitude-nya juga. Pokoknya BDS 318 nih Bos Bayu siap untuk mengajak ke nasional kalau misalkan kalian memang punya potensi. Dan masuk kriteria tim BDS. Oke. Nah, itu dia teman-teman semua perbincangan saya dengan salah satu owner tim di Cianjur BDS 318 yang memang udah tingkatnya udah ke kancah nasional lah. Kalau BDS 318 udah dikenal banget. Pokoknya saya juga sangat senang juga nih bisa berbincang-bincang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita bisa silaturahmi sudah lama ya. Saya sudah dulu kan ketemu sering di sirkuit. Kita bisa bersilaturahmi. Terima kasih. Sekarang bisa silaturahmi. Buat rekan-rekan juga, saya kangen nih sama rekan-rekan di sirkuit. Mungkin nanti setelah pandemi kita bisa silaturahmi ya sama rekan-rekan yang di sirkuit gitu kan. Oke, amin. Itu dia teman-teman. Pokoknya kalau misalkan kalian ingin bertanya, silahkan nanti bertanya di kolom komentar. Oke, nanti sama kita akan ditanyakan lagi nih selanjutnya nih. Kita membuka peluang atau pertanyaan sebanyak-banyaknya otomotif untuk PDS nanti ya. Oke, siap. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya Resto Racer Indonesia dan ada juga PDS 318. Nanti videonya pasti ada. Oke, tunggu ya. Bye bye.